Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Bagi Anda umat muslim, Anda tentu tahu apa itu Bursa Sajadah, sebuah store yang menyediakan segala kebutuhan umat muslim dan perlengkapan haji dan umroh. Terpusat di kota Bandung, Bursa Sajadah kini telah berkembang dan tersebar di hampir di seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah, kali ini Men's Obsession berkesempatan bertemu dan mewawancarai sang owner dari Bursa Sajadah, yaitu Ibu Hira SKV. Seperti apa beliau merintis dan mempertahankan Bursa Sajadah di tengah-tengah persaingan bisnis yang semakin ketat ini? Mari kita ikuti perbincangannya. Ibu Hira, selamat sore. Apa kabar Ibu? Bursa Sajadah kan saya rasa udah dikenal ya Bu ya sama seluruh umat muslim di Indonesia lah ya Bu. Mudah-mudahan. Itu boleh tahu Bu, Bursa Sajadah itu sejak kapan sih Bu? Kalau kita berdiri dari tahun 98 gitu, Bursa Sajadah. Ya sudah mulai lama, sudah lumayan lama. Awalnya kita ada di Bandung, kita buka awalnya toko pertama kita adalah di Bandung gitu. Karena kebetulan kita juga domisilinya di Bandung Mbak. Jadi kita buka satu toko pertama di Bandung waktu itu. Nah, berkembang seiringnya waktu sampai dengan sekarang, akhirnya kita memiliki sekarang 9 outlet di 7 kota. Nah, insya Allah mudah-mudahan nih di Maret nanti ini kita akan merambah menjadi 10 outlet di 8 kota gitu. Nah, apalagi ya Mbak? Itu 8 kota, 10 outlet, 10 outlet 8 kota. Boleh disebutkan Bu di mana aja? Kita ada di Jakarta, kita ada 2 sekarang, ada di Tebet sama dengan di Salemba. Di Bandung sendiri kita juga punya 2 gitu, punya 2 outlet di Bandung, lalu kita ada di Bogor, ada di Bekasi, ada di Solo, di Malang, dan di Surabaya. Nah, insya Allah nih nanti bulan Maret kita akan buka di Tangerang. Oh, Tangerang. Iya, oh, di BSD gitu. ya? Di BSD betul. Iya. Insya Allah running Maret ya Bu ya? Insya Allah running Maret nih, lagi persiapan gitu. Jadi mudah-mudahan Maret kita udah bisa buka di BSD gitu Mbak. Ibu berdiri dari tahun 98 ya. Kita kan tahu ya persaingan bisnis tuh semakin gila lah katakanlah ya. Itu bisa cerita Bu, gimana sih Ibu mempertahankan sampai ada di 10 kota ya, 8 kota, 10 outlet di 8 kota, betul. Bisa bertahan gitu. Bahkan berkembang ya. Alhamdulillah. Pastinya sih semuanya pasti atas izin Allah dulu ya Mbak ya. Kalau itu kita sangat yakin kalau tanpa izin Allah tuh nggak mungkin terjadi gitu ya. Tapi alhamdulillahnya mungkin yang kita hanya berusaha untuk terus maju dengan adanya persaingan, dengan adanya hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, itu banyak sekali yang terjadi sebenarnya gitu kan. Nah, apa yang kita coba lakukan, konsep awal kita adalah bagaimana sebetulnya lebih kepada perlengkapan perlengkapan umroh haji dan oleh-oleh umroh haji. Bagaimana orang-orang yang pada pergi umroh, beribadah umroh dan beribadah haji bisa mendapatkan perlengkapan saat mereka mau berangkat, dan juga pada saat kembali mereka bisa mendapatkan oleh-oleh haji dengan mudah. Karena kan kalau bawa dari sana ya Mbak Ita ya kan banyak banget, kuotanya kita terbatas, bagasinya kita terbatas. Jadi kita ingin memudahkan para jamaah, sehingga jamaah itu pada saat mereka melakukan ibadah umroh haji, mereka bisa fokus melakukan ibadah tanpa memikirkan lagi, aduh oleh-olehnya gimana ya, nanti bawanya gimana ya, nanti kalau overweight gimana ya. Mereka tidak usah memikirkan itu. Produk-produk yang ada di kami, insya Allah itu adalah produk-produk yang memang ada di sana. Jadi kita mencoba bukan menduplikasi, kita membawa dari sana, kita siapkan di sini sehingga mempermudah jamaah pada saat mereka pulang, mereka tinggal belanja di toko kita. Bahkan sekarang banyak banget jamaah kita yang sebelum berangkat mereka udah siap-siap nih, ancer-ancer gitu. Jadi begitu pulang mereka udah kan pulang capek ya gitu, abis ibadah umroh haji capek, mereka udah nggak sibuk mencari lagi oleh-oleh, mereka langsung jalan untuk membagikan misalnya seperti itu. Nah, seiring dengan perjalanannya waktu, awalnya kita fokus hanya di sejadah, lalu kita mulai mendapatkan input dari berbagai customer ya. Kok nggak ada kurmanya, kok nggak ada kacang Arabnya, kok nggak ada ininya, kok nggak ada itunya. Nah, dari situ kita akhirnya mendengarkan inputan dari customer, bagaimana akhirnya kita bisa mencoba melengkapi apa yang dibutuhkan customer. Karena customer itu adalah mentor kita, mereka yang akan memberitahu ke kita. Mereka yang baru pulang, mereka akan bilang, Mbak, aku kemarin di sana lihat ini loh, gitu, kok di sini belum ada. Nah, itu akan menjadi masukan banget buat kita, benar. Sehingga akhirnya kita mulai melengkapi toko kita. Nah, akhirnya kita mempunyai
visi kita adalah one stop shopping yang menyediakan perlengkapan umroh haji dan oleh-oleh haji gitu. Nah, seperjalanan waktu juga kita mulai awalnya dari yang toko retail hanya menyediakan hal-hal tersebut, kita mulai fokus juga untuk membesarkan home brand kita. Akhirnya kita keluar dengan beberapa home brand baru. Salah satunya adalah Arofah, yaitu untuk produk-produk makanan yang dari Timur Tengah, maksudnya dari oleh-oleh haji gitu ya. Nah, terus udah gitu ada juga produk Sikafa, itu khusus untuk baju ihram gitu. Lalu ada juga produk Zalira, itu adalah baju-baju muslim gitu, baju-baju. Lalu ada juga Syahira. Jadi akhirnya dengan awalnya dari satu toko retail, akhirnya kita juga mulai mengembangkan merek-merek home brand kita sendiri gitu. Produk-produk dengan home brand kita sendiri. Gitu, Mbak. Itu tepatnya tahun berapa Bu Ibu mengembangkan? Saya sendiri, ini kebetulan saya second generation ya Mbak ya gitu. Jadi foundernya adalah ayah saya, dia memulai di tahun 98. Saya sendiri waktu itu tinggal di Australia, saya meniti karir di sana. Lalu akhirnya saya dipanggil pulang gitu. Di 2008 saya dipanggil pulang, saya diminta untuk membantu beliau. Saya kembali 2008 akhir, mungkin saya baru benar-benar terlibat itu di 2009 gitu ya. Karena 2008 akhir saya pulang masih menata ini itu kan. Nah, jadi 2009 saya mulai masuk, mulai dari membenahi toko dulu gitu ya, maksudnya dalam arti operation di toko gitu. Lalu saya mulai masuk ke purchasingnya dan lain-lain sebagainya, sampai akhirnya dari situlah saya mulai oke, kita harus punya home brand juga, mulailah dari Arofah waktu itu, lalu kita mulai ke Sikafa, mulai ke Zalira gitu. Jadi sekarang kita ada beberapa home brand gitu ya, untuk sejadah sendiri kita ada home brandnya gitu. Kita sudah mulai memiliki beberapa home brand sekarang. Gitu Mbak. Berarti itu bisa dikatakan home brand itu bisa saya sebut inovasi Ibu ya sebagai penerus. Insya Allah. Jadi kan sejak kepemimpinan Ibu kan mulai. Iya betul, waktu itu. Iya, kalau mungkin perbedaan di sini adalah kalau dari generasi pertama kan lebih ke konvensional ya Mbak ya gitu. Maksudnya cara berbisnisnya masih lebih ke konvensional. Nah, sekarang dengan pada saat saya masuk, otomatis saya juga harus mengikuti perkembangan zaman, saya harus mengikuti dengan perkembangan market ya gitu. Nah, dari situlah mulai keluar inovasi home brand tersebut gitu. Dan di tahun 2015 saya akhirnya mulai juga membuat e-commerce kita. Jadi kita membuat online shop. Bagaimana kita menduplikasi apa yang ada di toko, dari offline kita masuk ke online. Nah, dari situ alhamdulillah sekarang online-nya juga mulai berkembang gitu. Itu kita mulai di 2015, tapi kita waktu itu masih percobaan, masih setting ini itu. Di 2016 yang benar-benar baru sempurna berjalan, dan alhamdulillah ternyata responnya baik sekali. Sangat-sangat bagus ternyata gitu. Jadi memang kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, karena sekarang zamannya udah digital ya gitu. Jadi kita mau nggak mau harus mengikuti juga gitu. Jadi mungkin bagaimana cara mempertahankan atau mengembangkan itu lebih kepada kita melihat market, kita melihat pada perkembangan zaman juga, dan bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena customer itulah yang menjadikan tolak ukur buat kita ya. Customer lah kasarnya customer lah yang ngasih berasnya ke kita nih gitu kan. Jadi kita harus mengikuti maunya customer gitu. Gitu Mbak. Ibu tadi sempat sampaikan Ibu sebelumnya pernah meniti karir di Australia. Iya. Sedikit cerita Ibu. Saya waktu itu saya di Australia itu sebetulnya mulai saya kuliah, terus akhirnya saya selesai kuliah, saya bekerja di sana. Saya sempat beberapa tempat gitu ya bekerja, tetapi poin utamanya adalah karir sebagai accountant. Saya accountant, jadi ini saya background saya adalah finance and accounting gitu, finance and accounting. Nah, akhirnya diminta kembali untuk membantu bisnis. Ternyata suatu dunia yang sangat berbeda gitu kan. Bisnis itu nggak hanya sekedar finance and accounting, ternyata kita harus belajar juga marketingnya gimana, productionnya gimana, operationnya gimana. Nah, itu adalah pembelajaran terbaru buat saya gitu. Jadi ternyata seorang entrepreneur itu dia harus bisa menguasai semuanya gitu. Jadi sekarang finance accounting saya kepake, alhamdulillah saya minimal masih bisa baca laporan ya Mbak ya. Tapi kalau disuruh ngerjain jangan deh, saya udah nggak tahu, udah lupa tuh cara mengerjakannya. Tapi akhirnya saya belajar juga banyak sisi-sisi lain yang saya pelajari gitu. Akhirnya yang tadinya mungkin saya tidak terekspos sama dunia marketing, tidak terekspos sama dunia operation, sekarang saya menjadi lebih tahu operation itu seperti apa, purchasing itu seperti apa, marketing itu harus bagaimana. Nah, itu memang kita dibutuhkan untuk terus update knowledge gitu. Kita dibutuhkan untuk terus
meningkatkan knowledge kita juga gitu, meningkatkan ilmu kita supaya kita bisa masuk ke semua sisi, ke semua lini yang ada di bisnis kita gitu. Seru mana Bu? Lebih menarik mana Bu? Oh ya iya dong, lebih menarik ini. Kalau finance accounting kan boring. Finance accounting kan boring ya. Maksudnya finance accounting bergulat sama data, sama angka gitu kan. Ya, kalau ini kan memang seru, tapi tantangannya juga banyak. Cuman pada saat kita mendapatkan tantangan gitu, nah bagaimana cara kita menyelesaikan itu? Bagaimana cara kita menjadi seorang problem solver? Apa aja sih Bu tantangan selama Ibu? Waduh, banyak ya Mbak ya. Waduh, ada kalau mau jujur sebetulnya tantangannya ada 1001 mungkin ya gitu. Tapi fokus utama kita adalah bagaimana kita terus maju. Tantangan mungkin yang terus, maksudnya yang maksudnya dalam arti saya rasa ini dialami juga mungkin ya dengan entrepreneur lainnya ya. Menurut saya akhirnya at the end of the day, hal utama yang saya pelajari tentang bisnis itu adalah business is about managing people. Managing people itu adalah manage tim kita, manage stakeholder kita, manage customer, manage supplier, semua is all about people. And bagaimana cara kita mendeliver apapun yang kita, maksudnya ibaratnya kalau sama supplier ya bagaimana cara kita mendeliver supaya supaya proses kita dengan si supplier itu berjalan dengan baik. Dengan customer bagaimana caranya supaya proses kita dengan si customer itu juga berjalan dengan baik. Apalagi dengan tim, bagaimana mempertahankan tim, bagaimana mengembangkan tim. Saya rasa itu tuh challenging banget ya gitu. Kalau masalah produk mungkin maksudnya is another challenge for us untuk mendapatkan produk yang baik begini begitu, itu juga challenge banget ya Mbak ya. Apalagi dengan kita kan produknya harus timur tengahan tuh gitu ya. Jadi itu juga banyak juga tuh sebetulnya challenge gitu. Tapi mungkin yang menurut saya challenge yang terbesar itu adalah with people gitu. Gimana caranya kita bisa mempertahankan mereka, bagaimana kita caranya bisa upgrading mereka, mendidik mereka gitu kan ya. Kita sekarang dengan berkembangnya kita punya home brand itu otomatis kan divisinya terpisah-pisah nih Mbak. Nah PR-nya adalah bagaimana nih kita bisa meng-create leader-leader di tiap-tiap divisi tersebut gitu. Jadi supaya kita bisa automatic pilot ya, dalam arti bisa berjalan, kan nggak mungkin kita semua yang ngerjain, waduh bisa pecah kepalanya gitu kan. Nah jadi bagaimana caranya kita bisa membentuk seorang leader untuk satu divisi, membentuk seorang leader untuk satu divisi. Nah itu tuh another challenge as well gitu. Tapi pernah nggak Bu dalam perjalanan Ibu megangnya 2008 katakanlah berada pada posisi low ya, gitu. Kita waktu itu juga sempat ada permasalahan lah ya, dalam arti permasalahan. Kalau permasalahan sebenarnya banyak gitu. Cuman mentor saya tuh ayah saya, foundernya dari masih sangat kayak gitu. Masih sangat beliau tuh mentor saya gitu. Nah jadi apapun permasalahan yang kita hadapi, apapun problem yang kita hadapi, beliau akan bisa menghadapinya dengan tenang gitu ya. Dan akhirnya fokusnya adalah bagaimana untuk tetap move forward. Kita menyelesaikan tapi bukan berarti kita tergerus dengan permasalahan tersebut gitu ya. Kita pernah loh Mbak, kita ditinggalkan oleh satu tim dari satu toko ibaratnya gitu ya. Pernah gitu. Jadi mereka bukan back off ya, bisa dibilang cheat on us lah ya gitu. Jadi mereka membuka duplikasi, jadi bedol desa gitu. Nah itu tuh banyak sih permasalahan-permasalahan seperti itu. Tapi kita nggak mau membesar-besarkan di situ gitu ya. Tapi fokusnya adalah bagaimana nih kita kedepannya terus berjalan gitu. Dan alhamdulillah hal-hal seperti itu akhirnya terselesaikan ya, tersolve dengan sendirinya gitu. Akhirnya kita duduk, gimana cara menyelesaikannya, gimana cara tetap berjalan gitu ya. Itu beberapa kali kita sempat mengalami itu gitu. Jadi kembali saya katakan memang managing people is not easy, tapi it's not impossible anyway gitu kan ya gitu. Salah satunya sih itu sih Mbak gitu. Kalau banyak sih sebenarnya ya, kalau diomongin tuh yang namanya bisnis itu pasti ada aja gitu, all the challenges dan this and that gitu. Tapi bagaimana caranya kita bangkit lagi. Teman saya selalu mengingatkan ke saya, pada saat kamu udah di posisi terendah, kemana lagi kamu bisa pergi other than bouncing up. If you hit the bottom, where else can you go other than bouncing up? Itu buat saya, pada saat dia waktu itu ngomong begitu pada saya, itu buat saya, waduh iya ya bener ya gitu. Pada saat kita udah merasa di titik terendah, kemana lagi kita bisa
mau kemana lagi, nggak bisa rendah lagi kan, udah paling rendah loh, kemana lagi kecuali bouncing up. Harus bangun. Iya, jadi mau nggak mau pasti bouncing up. Tapi itu yang selalu ibu lakukan kalau lagi down, lagi ada permasalahan, jadi lebih berfokus pada solusi, betul. Ya. Diusahakan seperti itu, nggak bohong Mbak, saya perempuan baper. Betul. Mungkin enggak ya, namanya perempuan kan kita sensitif, kita baper, kita pasti ada aja. Tapi dengan banyaknya permasalahan yang saya nggak mau bilang permasalahan, challenge lah ya, dengan banyaknya tantangan yang terjadi, dengan banyaknya tantangan yang harus kita hadapi, itu mau nggak mau kita jadi terlatih untuk bapernya mungkin yang tadinya mungkin skalanya 10, mungkin sekarang skalanya udah 7 gitu. Jadi karena udah deh, yang ini juga pasti nanti lewat gitu. Jadi akhirnya lama-kelamaan kita menjadi terlatih untuk bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan tersebut dan mencari solusi gitu. Karena kalau kita fokus di masalahnya nggak kemana-mana. Satu, kita nggak selesai, yang kedua tambah sensitif kan gitu, kayaknya tambah di ini. Nah dari situ saya belajar, oke, sekarang kalau misalnya kita menghadapi ini, ya udah, nggak, maksudnya jangan terlalu larut dalam permasalahannya, tapi fokus, oke, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini gitu Mbak. Oke, Ibu berkali-kali gagal ya, mungkin nggak cuma sekali dua kali. Iya, ada betul. Masa-masa Banyak, benar. Nah, kalau apa sih Bu, ada nggak sih seseorang atau sesuatu yang menginspirasi Ibu, memotivasi supaya ayo dong, come on gitu, bangun lagi. Kalau ayah mungkin tadi, iya betul, kalau betul, mentor saya mentor utama saya adalah ayah saya gitu ya. Saya banyak belajar dari beliau, banyak belajar dari cara beliau menghadapi hidup ya, banyak belajar dari pengalaman beliau gitu, dan saya merasa bersyukur banget dalam arti saya diberikan mentor yang dekat ya. Maksudnya saya nggak melihat seseorang yang jauh gitu, karena buat saya tahu keseharian beliau dan saya tahu bagaimana cara beliau menghadapi segala sesuatunya gitu. Dari situ saya banyak belajar, saya banyak bertukar pikiran juga dengan beliau gitu ya. Terbukti dengan maksudnya dalam artian dari 98 sampai dengan sekarang pun beliau juga kan banyak yang sudah beliau lakukan tuh banyak Mbak ya gitu. Jadi dari situ juga saya belajar, oh ya bagaimana ya caranya supaya kita bisa terus bertahan, kita bisa terus maju. Padahal saya tahu juga tuh permasalahannya kan banyak, challenges-nya banyak gitu kan ya. Tapi beliau nggak putus asa. Dan beliau terus maju, maksudnya terus move forward. Dia waktu itu pernah juga ada satu kalimat yang juga saya selalu ingat ya dari beliau. Dia bilang, kita sebagai owner bukan berarti kita, maksudnya sebagai owner bukan hanya sekedar sebagai bos ibaratnya gitu, tetapi setiap kali bangun di pagi hari, pikirkan problem apa yang akan kita solve hari ini, masalah apa yang akan kita selesaikan hari ini. Karena pada dasarnya hidup is all about problems or challenge ya, maksudnya dalam arti nggak usah bisnis deh, ada aja kan masalah kita dengan anak, masalah kita dengan tetangga, masalah kita dengan teman gitu, selalu ada, walaupun mungkin skala masalahnya berbeda gitu kan ya, tetapi kan selalu ada yang harus kita solve. Nah jadi bagaimana kita mempunyai mindset bahwa kita adalah seorang problem solver, karena sebetulnya kan tim-tim kita sudah jalan, tapi yang mereka butuhkan pada saat mereka kepentok nih dengan sebuah challenge, mereka akan balik ke kita. Mereka akan balik ke kita, Bu ini bagaimana? Iya betul. Dan disitulah kita dituntut untuk bisa memberikan solusi buat mereka, gitu kan. Jadi at the end of the day itu tadi Mbak, problem solver kali ya. Keren ya. Beruntung banget Ibu ya dapat mentor. Alhamdulillah. Dan support banget ya. Support, sangat support. Ibu maaf berapa bersaudara Ibu ke? Saya 2 bersaudara, saya yang pertama. Cara beliau mendidik anak-anak waktu kecil bisa sedikit cerita sampai akhirnya ini. Yang saya rasakan banget ya dari beliau, mungkin beliau tidak pernah menuntut kami, beliau tidak pernah menuntut saya atau adik saya untuk berprestasi atau untuk bagaimana tidak. Beliau memberikan kepercayaan penuh, itu yang buat saya, ini sebetulnya pelajaran buat saya juga ke anak-anak ya Mbak ya, karena saya juga masih belajar banyak. Ibaratnya beliau memberikan kepercayaan dengan tanggung jawab masing-masing gitu. Semuanya dikembalikan ke kami, saya dan adik saya gitu. Mungkin lebih kepada, kalau sekarang ya Mbak ya, terutama sekarang beliau tidak mau ikut campur terlalu dalam arti gitu ya gitu. Tetapi beliau akan memastikan I'm there for you. You have my back, ibaratnya gitulah gitu. Dan itu buat saya menjadi sebuah support yang luar biasa gitu. Dimana itu
apa yang beliau lakukan ke saya itu yang sedang saya pelajari. Bagaimana saya bisa seperti itu ke anak saya, kan kadang-kadang apalagi ibu-ibu ya gitu, kita kan bawaannya cerewet, kita kan bawaannya aduh pengennya semuanya begini-begini, maunya anak itu menjadi sesuai dengan keinginan kita, padahal kita lupa mereka sendiri kan juga adalah satu individu sendiri. Maksudnya mereka juga adalah satu individu yang juga punya keinginan dan punya dirinya sendiri, gitu. Kadang-kadang kita lupa kita ingin membentuk mereka sesuai dengan apa yang kita inginkan, padahal mereka kan adalah satu individu tadi, gitu. Dan saya mempelajari banget dari ayah saya bagaimana dia memberikan, dalam arti dia memberikan keleluasaan buat kami semua, gitu. Tetapi dengan tanggung jawab masing-masing, dengan konsekuensi masing-masing, gitu ya. Tetapi beliau memastikan bahwa you always have my back. Dan itu yang ingin saya duplikasi, semoga saya bisa melakukan itu ke anak-anak saya, gitu. Nah, kalau sekarang kan masih ini ya Mbak ya, bawaannya masih cerewet aja gitu kan. Tanpa kita sadari kan, biasanya kalau ibu-ibu kan bawaannya, ini kenapa belum gini, kamu kenapa belum ini. Gitu. Ibu sibuk ya Bu sebagai pengusaha, bolak-balik keluar kota kemana. Anak-anak tapi masih ada waktu me time-nya tuh Bu, atau alhamdulillah. Dengan anak-anak. Justru alhamdulillah ya, maksudnya justru mungkin enaknya kalau kita punya bisnis sendiri itu mungkin kita bisa arrange waktunya dengan lebih fleksibel, gitu kan. Jadi ibaratnya kalau misalnya Sabtu Minggu saya masih bisa sama anak-anak, gitu kan. Kalaupun saya harus keluar kota, mungkin mengecek outlet atau urusan kantor lah ya. Kalau pada saat libur gitu saya bisa bawa anak-anak juga, gitu. Jadi alhamdulillah sih Mbak, sangat ada gitu ya, maksudnya sangat ya saya nggak bilang saya perfect, enggak gitu ya, banyak juga kekurangannya gitu, tetapi saya mengusahakan untuk itu ada, gitu. Minimal kalau mereka libur, saya memastikan ingin untuk kita liburan bersama, gitu. Jadi ada waktu kita bisa bareng, gitu. Kalau Sabtu Minggu saya berusaha apa nih kegiatan mereka yang bisa saya temani, gitu, bisa saya support, gitu. Lebih kepada itu sih Mbak. Iya, salah satunya gitu. Tadi ya mengantar yang putri pertama ya, latihan ice skating. Latihan ice skating ya. Mungkin itu di awal-awal ya, masih waktu itu saya masih mengantar dia, gitu ya, untuk latihan ice skating. Kebetulan dia seneng di ice skating, gitu. Alhamdulillahnya sekarang dia udah suka banget, maksudnya dia udah di sana, udah banyak temen, gitu ya. Saya sekali-sekali memantau, tapi nggak setiap hari saya antar juga, gitu. Tapi intinya adalah mungkin bagaimana kita membantu memfasilitasi anak kita menemukan apa yang dia suka, gitu, apa yang dia mau. Jadi it's not about us, but it's about them. Karena kembali lagi mereka juga satu individu yang masing-masing, yang juga punya keinginan masing-masing, gitu kan, gitu. Ibu boleh sedikit cerita gaya kepemimpinan Ibu nih. Ibu kan seorang owner, bos lah gitu kan di perusahaan yang Ibu pimpin. Gaya kepemimpinan Ibu seperti apa sih Bu? Nah, kalau ngomongin mengenai gaya kepemimpinan mungkin agak sedikit berbeda ya Mbak ya, dalam artian karena ini saya memanage sebuah perusahaan yang sudah berjalan dari tahun 98, di mana foundernya saya adalah generasi keduanya, gitu kan. Alhamdulillah, dimana saya adalah generasi keduanya, jadi bagaimana saya bisa memfasilitasi antara ibaratnya era sebelum saya dengan era saya dan era baru, gitu ya. Jadi saya melihat saya ini sebetulnya di tengah-tengah, gitu. Saya harus bisa memfasilitasi keinginan para salah satunya founder dan juga para tim saya yang sudah terbentuk dari dulunya, para senior tim lah ya, gitu. Dimana mereka beda generasi sama saya, gitu. Dan gaya kepemimpinan yang harus saya lakukan kepada mereka itu sangat berbeda. Agak keras mungkin ya? Bukan agak keras, tetapi karena mungkin kalau kita ngomongin ala-ala generasi ya Mbak, gitu. Jadi saya kalau ini ilmu yang saya pelajari sih ya, salah satunya. Jadi bagaimana cara kita melakukan leadership ke generasi baby boomers, mungkin yang generasi pertamanya. Lalu kedua adalah saya sebagai generasi X, di mana para senior leader kita ada di posisi saya nih, gitu, si generasi X. Dan tim-tim baru kita, karyawan-karyawan baru kita itu adalah para generasi Y. Iya. Ya. Nah, jadi bagaimana saya bisa memfasilitasi, bagaimana cara saya melakukan pendekatan ke si baby boomers, bagaimana cara saya melakukan pendekatan ke generasi X, dan bagaimana cara saya melakukan pendekatan ke generasi Y. Nah, ini memang challenge tersendiri Mbak. Makanya saya tadi bilang business is about managing people, karena buat saya this is a big challenge.
Ini ilmu yang saya pelajari, entah benar entah salah ya, tapi sejauh ini saya masuk logikanya dan saya coba menerapkan ini. Generasi baby boomers itu kan pada dasarnya mereka ada pada tahun-tahun perang dulu, pada tahun kemerdekaan gitu kan. Mereka ada pada tahun kemerdekaan. Jadi mereka zaman dulu ibaratnya pembawaannya adalah survival. Jadi kita bisa survive aja udah untung, udah syukur ya kan gitu kan. Kita bisa survive aja udah syukur. Nah, mereka ini adalah tipikal orang-orang yang sangat loyal, Mbak. Sangat loyal, karena itu tadi mereka udah bisa survive aja udah sangat untung gitu kan, udah bersyukur banget mereka. Tipikal para generasi baby boomers adalah tipikal orang-orang yang loyal. Nah, orang loyal ini biasanya ada di kita, maksudnya biasanya mereka akan bertahan lama di kita. Nah, tapi mereka tipikal tipikal instruction yang mereka terima itu biasanya direct authorization. Jadi pada saat kita bilang lakukan A, B, C, mereka akan lakukan. Tapi jangan harap mereka melakukan inovasi. Jangan harap mereka melakukan inovasi atau misalnya ada satu perubahan atau apa. Nah, karena mereka tipikalnya adalah dengan cara seperti itu gitu ya. Saya nggak menjudge mana yang lebih baik loh ya Mbak ya, mana yang baik mana yang buruk, tidak gitu. Menurut saya setiap ini kan masalah era aja ya gitu. Maksudnya karena perkembangan zaman juga kan gitu, jadi memang berubah. Mereka kan memang saat itu lagi zaman perang, mau merdeka gitu, jadi buat mereka survival itu adalah sesuatu gitu. Jadi udah mendapatkan pekerjaannya udah alhamdulillah gitu kan. Jadi yang saya lakukan ke mereka adalah direct authorization. Jadi saya langsung aja mau apa nih, misalnya saya mau tolong lakukan ABC, saya akan kasih tahu tolong lakukan ABC. Nah, perbedaannya dengan generasi X yang dimana para senior leader yang ada di kita, maksudnya di grup kita lah ya gitu, itu adalah para generasi X gitu kan. Generasi X sendiri udah mulai berubah kan ya Mbak ya, daripada si generasi baby boomers itu. Mereka sangat butuh apresiasi, mereka sangat butuh recognition. Recognition dari mana? Recognition dari lingkungannya mereka, recognition dari internal environmentnya mereka gitu kan. Misalnya kalau saya nggak tahu Mbak Ita generasi apa ya. Kalau saya sih X gitu kan. Biasanya kita kalau kumpul nih reuni sama teman-teman SMA atau teman-teman kuliah gitu kan, mereka kumpul kan bisa lu sekarang kerja di mana? Lu sekarang jadi apa gitu kan, pasti mereka butuh recognition itu gitu. Nah, cara kepemimpinan mungkin yang saya lakukan ke mereka adalah lebih kepada reward and punishment. Jadi kalau misalnya mereka melakukan, kita berikan sesuatu reward karena itu buat mereka adalah apresiasinya gitu. Pada saat salah, ya udah berikan punishment gitu. Simple sebenarnya. Generasi saya generasi simple. Wow, kita ini yang ngarep ya gitu. Generasi X ini menurut saya lebih simple. Masuk ke generasi Y ini challenge banget karena lebih muda lagi gitu ya, dimana kita nggak bisa menutup Mbak, orang-orang karyawan baru, tim baru kita, terutama sekarang saya membuka digital marketing bisnis kita ini yang salah satunya adalah membuka si bursa sejadah online, itu banyaknya adalah generasi Y. Karena generasi digital ya udah mulai masuk kan. Generasi Y ini lebih berbeda, mungkin hampir mirip dengan generasi X, dalam arti mereka membutuhkan recognition, mereka membutuhkan apresiasi gitu kan. Tetapi kalau generasi X tadi membutuhkannya dari internal environment, mereka membutuhkannya mungkin dari lebih luas lagi. Begitu mereka senang, mereka akan posting di sosial media. Begitu mereka sedih, mereka akan posting di sosial media. Mereka akan update status, gue lagi sedih nih, gue sebel nih, gue begini, semua itu mereka mau everybody have to know that I'm sad, everybody have to know that I'm happy gitu, ibaratnya gitu kan ya. Nah, jadi karena itu karakteristiknya mereka, saya nggak, kembali lagi ya Mbak, saya tidak menjudge siapapun dan saya tidak membilang ini bagus, ini salah, enggak gitu ya, karena tiap generasi punya karakteristiknya masing-masing. Dimana itu adalah karakteristiknya mereka. Nah, pendekatan yang kita lakukan tidak semata-mata bisa dengan reward and punishment. Karena kadang-kadang mereka dipunish, mereka yang ya udah, they don't care. Gitu. Tapi pendekatannya lebih kepada bagaimana caranya kita bisa encourage mereka, kita bisa ibaratnya membantu untuk empowering mereka. Generasi Y sangat senang pada saat kita ajak ngobrol, pada saat kita ajak, oke, sekarang apalagi yang kira-kira menurut kamu bisa dilakukan. Itu mereka akan merasa, oh ya, this idea come from me. Mereka akan merasa senang sekali diakui.
saya banyak mempelajari mengenai human development gitu kan, dari coaching dan lain-lain. Dari situ akhirnya saya mengerti, oh memang kita nggak bisa menyamaratakan. Kalau kita memang menyamaratakan, kita yang stres. Kita nggak bisa expect mereka untuk berubah, itu sudah karakteristiknya mereka. Sama seperti mungkin si generasi Y berharap saya berubah, ya nggak bisa. Si generasi baby boomer berharap saya berubah, ibaratnya untuk langsung di direct authorization, mungkin saya juga nggak akan bisa gitu kan. Jadi saya rasa daripada kita berharap mereka berubah, bagaimana kalau kita lebih mengenali mereka lebih baik, dan kita masuk dengan cara sesuai dengan karakteristiknya masing-masing gitu. Gitu Mbak ya. Oke Ibu, mungkin satu pertanyaan terakhir. Harapan Ibu ke depan Bu, baik untuk mungkin ada dua yang saya ingin bertanya, dua harapan. Pertama untuk perusahaan tentunya ya, yang kedua harapan Ibu terhadap anak-anak. Untuk anak-anak. Kalau untuk perusahaan, saya kepengen banget ini. Siapa ya yang gak kepengen perusahaannya maju, ya kan? Saya kepengen perusahaannya maju, saya kepengen membesarkan perusahaan ini. Jadi karena kita sekarang divisinya sudah banyak Mbak, kita nggak hanya Bursa Sejadah. Jadi kita punya satu grup yang kita sebut SKV Group gitu. Jadi kita punya satu grup yang kita sebut dengan SKV Group, di mana di dalamnya ada beberapa perusahaan. Salah satu yang utama adalah Bursa Sejadah. Tapi kembali tadi ada beberapa divisi juga. Saya kepengen SKV Group ini menjadi satu grup yang besar, ya, dalam arti lebih banyak bisa memberi manfaat kepada lebih banyak orang. Yang paling utama adalah kepada stakeholder kita dulu gitu. Stakeholder itu adalah tim kita, karyawan kita, bagaimana kita bisa lebih baik lagi kepada mereka, lalu kepada semua orang yang terlibat dengan SKV Group itu sendiri gitu. Dan tentunya bagaimana bisa membawa manfaat ke lebih banyak orang di luar sana, memberikan solusi bagi orang-orang di luar sana gitu. Itu sih harapan saya ya Mbak ya gitu. Bagaimana saya bisa membantu tim saya achieve untuk lebih besar lagi, untuk lebih tinggi lagi, untuk lebih besar secara keseluruhan SKV Group. Saya nggak mungkin kerja sendirian, saya nggak bisa kerja sendirian, jadi saya sangat membutuhkan bantuan tim saya. Saya sangat appreciate dengan apa yang mereka selama ini mensupport kita untuk membesarkan SKV Group ini, gitu. Kalau untuk anak-anak, pastinya Mbak, nggak ada orang tua yang kepengen anaknya kenapa-napa ya gitu. Pastinya saya kepengen anak-anak saya menjadi orang yang lebih bermanfaat. Nggak usah untuk siapa-siapa dulu, untuk dirinya mereka sendiri. Mungkin karena anak-anak saya masih kecil ya gitu. Jadi saya belum melihat belum maksudnya dalam arti objektif jangka panjang. Tapi lebih kepada bagaimana mereka bisa survive untuk dirinya sendiri. Sekarang kan ininya lebih repot ya Mbak ya. Maksudnya kehidupannya lebih lebih ngeri gitu. Bagaimana mereka bisa survive untuk dirinya sendiri, bagaimana mereka bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, bagaimana mereka bisa menjalankan konsekuensi hidup gitu ya. Dan harapannya otomatis bagaimana mereka bisa bermanfaat nantinya untuk orang banyak. Sebagai apa? Terserah. Senangnya mereka sebagai apa, passionnya mereka sebagai apa. Kalau mereka mau bisnis ibaratnya gitu ya, ingin memberikan manfaat melalui bisnis, silahkan. Mereka ingin memberikan manfaat melalui menjadi seorang profesional, silahkan. Mereka ingin bermanfaat menjadi seorang sociopreneur ibaratnya gitu, silahkan. Karena tiap-tiap orang, kembali lagi tiap anak itu mempunyai, mereka adalah individu sendiri. Betul. Saya nggak bisa memaksakan apa kehendak saya. Yang bisa saya lakukan adalah saya mencoba untuk memfasilitasi apa yang mereka inginkan. Iya, gitu. Jadi mungkin lebih itu sih Mbak, gitu harapannya. Gitu Mbak. Bu, kalau untuk perusahaan setelah yang terakhir ini di BSD, ada target lagi nggak Bu? Pengembangan? Pengen Mbak, insya Allah. Saya sebetulnya masih kepengen untuk menguatkan Jakarta dan sekitarnya, gitu ya. Jabodetabek? Jabodetabek, iya. Saya pengen menguatkan di Jabodetabek. Mudah-mudahan ya Mbak, gitu, kita beres yang ini, kita bisa mulai masuk ke yang berikutnya, gitu. Memang challenge ya buat kita, tapi insya Allah saya yakin kita bisa. Gitu. Oke Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Ita, makasih banyak ya.